Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yasminala Nur Hakim Batubara dengan NIM 163251017 dari RKA 2. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari tugas pemrograman dasar dari saya. Pertama kita masuk pada bagian objektif, di mana objektifnya adalah kita mampu memahami metode pencarian sequential search dan binary search. Nah, masuk pada bagian activities. Untuk bagian tugas pendahuluan, nomor 1 diminta untuk membuat flowchart untuk operasi pencarian bilangan bulat dengan metode sequential search dan binary search. Nah, untuk metode pertama, flowchartnya diawali dengan terminator mulai garis alir ke input, di mana ada array berisi angka, yaitu ada angka 12, 33, 34, 52, 78, dan 99. Nah, angka yang dicari adalah 34. Garis alir ke proses inisialisasi indeks, di mana i sama dengan 0. Garis alir lagi ke keputusan. Apakah i itu lebih kecil daripada jumlah data? Nah, jika tidak, maka dia akan menghasilkan output data tidak ditemukan. Lalu garis alir ke terminator selesai. Namun jika iya, maka dia akan melanjutkan ke keputusan kedua, di mana apakah data i itu sama dengan 34. Nah, jika iya, maka dia akan menghasilkan output data ditemukan di indeks i. Lalu garis alir ke terminator selesai. Nah, jika tidak, maka dia akan melanjutkan proses i sama dengan i tambah 1. Dan dia akan kembali lagi ke keputusan pertama, yaitu apakah i lebih kecil daripada jumlah data. Nah, masuk pada metode kedua, atau ada binary search, di mana flowchartnya diawali dengan terminator mulai, garis alir ke input, ada array berisi angka 12, 33, 34, 52, 78, dan 99. Nah, angka yang dicari adalah 34. Nah, garis alir lagi ke proses inisialisasi batas, di mana rendah itu sama dengan 0 dan tinggi itu sama dengan jumlah data dikurang 1. Garis alir ke keputusan, dimana apakah rendah itu lebih kecil sama dengan tinggi. Nah, jika tidak, maka dia akan menghasilkan output data tidak ditemukan dan dia lanjut ke terminator selesai. Nah, jika iya, maka dia akan melanjutkan proses, dimana tengah itu sama dengan rendah ditambah tinggi bagi 2. Garis alir ke keputusan selanjutnya itu apakah data tengah itu sama dengan 34. Nah, jika iya, maka dia akan menghasilkan output data ditemukan di indeks tengah. Lalu garis alir ke terminator selesai. Nah, jika tidak, maka dia akan melanjutkan ke keputusan selanjutnya, itu apakah data tengah ini lebih kecil daripada 34. Jika iya, maka dia akan melanjutkan ke proses rendah sama dengan tinggi ditambah 1. Nah, jika tidak, maka dia akan melanjutkan ke proses tinggi sama dengan tengah dikurang 1. Nah, dari kedua proses itu, dia akan kembali lagi ke keputusan selanjutnya, ke keputusan awal, yaitu apakah rendah lebih kecil sama dengan tinggi. Lalu nomor 2 diminta untuk membuat flowchart untuk operasi penyisipan sebelum dan sesudah serta operasi penghapusan data kunci. Nah, flowchartnya yang pertama ini untuk penyisipan sebelum. Nah, flowchartnya diawali dengan terminator mulai, garis alir ke input, dimana ada data baru dan data kunci. Lalu garis alir ke proses, dimana sekarang itu sama dengan pertama dan sebelum itu sama dengan kosong. Nah, garis alir lagi ke keputusan, dimana apakah sekarang itu tidak sama dengan kosong. Jika tidak, maka dia akan menghasilkan output dimana kunci tidak ditemukan. Lalu garis alir ke terminator selesai. Nah, jika iya, maka dia akan melanjutkan ke keputusan selanjutnya, itu apakah data sekarang itu sama dengan kunci. Nah, jika iya, maka dia akan melanjutkan ke proses yang mana itu berikutnya dari data baru itu sama dengan sekarang, dan berikutnya dari sebelum itu sama dengan data baru. Dan lalu garis alir lagi ke mana outputnya adalah penyisipan berhasil, dan garis alir ke terminator selesai. Namun jika tidak, maka dia akan melanjutkan ke proses dimana sebelum itu sama dengan sekarang dan sekarang itu sama dengan berikutnya. Dan dia akan kembali lagi ke keputusan awal, yaitu apakah sekarang tidak sama dengan kosong. Lalu masuk untuk yang penyisipan sesudah. Nah, flowchartnya diawali dengan terminator mulai dan garis alir ke input, dimana ada data baru dan data kunci, dan lanjut ke proses, dimana sekarang itu sama dengan pertama. Lanjut lagi ke keputusan, dimana apakah sekarang itu tidak sama dengan kosong. Jika tidak, maka dia akan menghasilkan output dimana kunci tidak ditemukan, dan garis alir ke terminator selesai. Namun jika iya, maka dia akan melanjutkan ke keputusan, dimana apakah data sekarang itu sama dengan kunci. Nah, jika iya, maka dia akan melanjutkan ke proses
berikutnya dari data baru itu sama dengan berikutnya dari sekarang, dan berikutnya dari sekarang itu sama dengan data baru. Lalu dia akan melanjutkan ke output, dimana outputnya adalah penyisipan berhasil dan selesai. Namun jika tidak, maka dia akan melanjutkan ke proses dimana sekarang itu sama dengan berikutnya, dan dia kembali lagi ke keputusan awal, yaitu apakah sekarang tidak sama dengan kosong. Lalu masuk ke dimana diawali dengan terminator mulai, garis alir ke input dimana ada kunci yang ingin dihapus, lalu garis alir ke proses dimana sekarang sama dengan pertama dan sebelum sama dengan kosong. Lalu kita masuk ke keputusannya, yaitu apakah sekarang tidak sama dengan kosong. Jika tidak, maka dia akan menghasilkan output dimana data tidak ditemukan dan dia langsung selesai. Namun jika iya, maka dia akan lanjut ke keputusan selanjutnya, yaitu apakah data sekarang itu sama dengan kunci. Nah jika iya, maka dia akan lanjut lagi ke keputusan selanjutnya, yaitu apakah sebelum sama dengan kosong. Jika tidak, maka dia akan lanjut ke proses berikutnya dari sebelum itu sama dengan berikutnya dari sekarang, dan lanjut lagi ke proses hapus sekarang dari memori. Lalu lanjut lagi ke dimana outputnya adalah penghapusan berhasil, dan dia garis alir ke selesai. Nah jika iya, maka dia akan lanjut ke proses pertama sama dengan berikutnya dari sekarang, dan lanjut ke proses hapus sekarang dari memori, dan dia lanjut ke outputnya adalah penghapusan berhasil dan selesai. Nah lanjut ke keputusan yang sebelumnya, mana jika apakah data sekarang sama dengan kunci. Nah jika tidak, maka dia akan lanjut ke proses dimana sebelum sama dengan sekarang sama dengan berikutnya, dan dia kembali lagi ke keputusan awal, yaitu apakah sekarang tidak sama dengan kosong. Nah nomor 3 diminta untuk membuat deklarasi data pegawai dan voucher fungsi untuk pencarian data dengan metode sequential search dan binary search sebagai berikut, dimana ada data bertipe rekaman bernama pegawai yang mempunyai 4 data, yaitu ada NIP, nama, alamat, dan golongan. Nah kunci yang digunakan untuk pencarian data adalah berdasarkan NIP dan nama. Nah untuk deklarasinya itu ada, ini memakai struct pegawai, dimana NIP ini integer, nama ada ukurannya itu 50, ini char, lalu alamat dengan ukurannya 100 char, lalu golongan yang merupakan char. Nah untuk flowchartnya diawali dengan terminator mulai, lalu ke input dimana ada nama kunci, lalu ke proses i sama dengan 0, dan lanjut ke keputusan dimana apakah ini lebih kecil daripada jumlah data. Jika tidak, maka dia akan melanjutkan ke dia akan menghasilkan output data tidak ditemukan dan selesai. Namun jika iya, maka dia akan lanjut ke keputusan selanjutnya, itu apakah data pegawai ini i titik nama ini sama dengan nama kunci. Nah jika iya, maka dia akan menghasilkan output data pegawai lalu selesai. Nah jika tidak, maka dia akan lanjut ke proses, yaitu i sama dengan i tambah 1, dan kembali lagi ke keputusan awal, yaitu apakah i lebih kecil dari jumlah data. Itu tadi yang sequential search. Nah sekarang untuk yang metode binary search, flowchartnya diawali dengan terminator mulai, garis alir ke input dimana ada NIP kunci. Nah lalu masuk ke proses dimana rendah sama dengan 0 dan tinggi sama dengan jumlah data dikurang 1, dan masuk ke keputusan dimana apakah rendah itu lebih kecil daripada tinggi, apakah rendah lebih kecil sama dengan tinggi. Nah jika tidak, maka dia akan menghasilkan output data tidak ditemukan dan selesai. Jika iya, maka dia akan lanjut ke proses tengah sama dengan rendah ditambah tinggi bagi 2. Lalu lanjut ke keputusan dimana apakah data pegawai tengah titik NIP ini sama dengan NIP kunci. Nah jika iya, maka dia akan menghasilkan output data pegawai tengahnya dan selesai. Dan jika tidak, maka dia akan lanjut lagi ke keputusan selanjutnya, apakah data pegawai tengah titik NIP ini lebih kecil daripada NIP kunci. Nah jika iya, maka dia akan lanjut ke proses rendah sama dengan tengah tambah 1. Nah jika tidak, dia akan lanjut ke proses mana tinggi sama dengan tengah dikurang 1. Nah dari kedua proses itu dia akan lanjut lagi ke keputusan awal, yaitu apakah rendah lebih kecil sama dengan tinggi. Lalu kita masuk ke bagian latihan praktikum, di mana nomor 1 diminta untuk menambahkan kode program untuk menghitung jumlah perbandingan yang dilakukan dengan metode sequential search dan binary search. Nah, jadi ini adalah kode programnya, di mana ada struct ini digunakan sebagai tempat menyimpan data pegawainya.
Nah, cara kerja dari sequential search ini adalah dengan dia akan mengecek nama pegawai satu persatu dari data pertama sampai terakhir menggunakan perulangan for. Nah, variabel banding di sini berfungsi sebagai penghitung di mana berapa kali komputer melakukan pengecekan sampai data tersebut ketemu atau selesai diperiksa. Nah, jika nama yang dicari itu cocok, layar akan menampilkan tulisan ketemu itu beserta info NIP, golongan, dan jumlah pengecekannya. Nah, tapi jika sampai akhir tidak ada yang cocok, maka yang muncul adalah pesan data tidak ditemukan. Nah, di sini ada integer main, di mana di situ ada berisi daftar 3 data pegawai. Nah, jadi setelah ada struct tadi, dia di integer main ini ada data-data pegawainya. Lalu di integer main ini juga dia akan menginput, dan nanti dari inputnya itu akan diproses ke dalam fungsi sequential search dimana untuk dicari hasilnya. Nah, untuk metode binary search, nah cara kerjanya itu adalah dengan dia akan menentukan batas bawah dan batas atas. Nah, lalu dia akan langsung memeriksa data yang berada tepat di tengah dengan rumus dimana rendah tambah tinggi bagi 2. Nah, jika NIP-nya di tengah itu cocok dengan yang dicari, dia akan data itu langsung ditampilkan. Tapi jika nggak cocok, maka area pencarian itu akan dipotong setengah. Lalu pencariannya itu di area yang tersisa, yaitu di area tengah yang sisa, seperti itu. Lalu nomor 2 itu diminta untuk membandingkan kinerja pencarian dengan sequential search dan binary search berdasarkan latihan poin 1 tadi. Nah, jawabannya adalah jika ingin datanya itu diletakkan bebas secara acak yang nggak perlu berurutan, maka menggunakan sequential search karena komputer itu langsung ngeceknya satu persatu dari awal. Tapi jika jumlah datanya itu banyak dan ingin pencariannya itu cepat, maka menggunakan binary search dengan syarat datanya itu wajib diurutkan terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke nomor 3, di mana diminta untuk mengimplementasikan prosedur untuk menyisipkan data sebelum dan sesudah data kunci serta prosedur untuk menghapus data kunci pada tugas pendahuluan tadi. Nah, di sini adalah programnya. Jadi, ada fungsi cetak data pada program ini, di mana ini berfungsi untuk menampilkan seluruh daftar pegawai yang tersimpan di dalam array ke layar komputer. Lalu di sini ada insert before, di mana cara kerjanya adalah dengan jika dia menemukan nama pegawai yang menjadi kunci, itu data di sebelah kanan kunci akan digeser maju ke kanan untuk membuka ruang kosong. Nah, kemudian memasukkan data pegawai baru tepat di depan posisi data kunci tersebut. Lalu ada insert after. Nah, ini cara kerjanya adalah dengan menggeser data di sebelah kanan posisi kunci, lalu dia menyisipkan data pegawai baru tepat satu posisi setelah data kunci. Dan lalu ada delete key. Ini cara kerjanya adalah jika dia menemukan nama pegawai yang ingin dihapus, nah data di sebelah kanannya itu akan digeser mundur ke kiri untuk menimpa data tersebut sampai hilang. Lalu nomor 4, diminta untuk mengimplementasikan pencarian data pegawai pada tugas pendahuluan dengan ketentuan di mana metode pencariannya itu dapat dipilih, pencariannya dapat dipilih berdasarkan NIP, nama atau gabungan keduanya. Lalu dia menggunakan struktur data array dan melakukan penyisipan data sebelum dan sesudah data kunci serta penghapusan data kunci. Nah, jadi ini adalah programnya. Nah, jadi di sini ada fungsi cari pegawai. Nah, fungsi ini untuk mencari data pegawai di dalam array dengan sistem menu pilihan metode sequential search atau binary search, dan pilihan kriterianya itu dapat mencari berdasarkan NIP, nama, atau gabungan keduanya. Nah, terus ada insert before. Nah, insert before ini digunakan untuk menyisipkan data pegawai baru di tepat di depan indeks kunci yang ditemukan. Nah, cara kerjanya dengan menggeser data kunci dan data setelahnya itu satu slot ke kanan. Lalu ada insert after, di mana ini digunakan untuk menyisipkan data pegawai baru tepat di posisi setelah indeks kunci. Jadi caranya tuh dengan menggeser data-data di sebelah kanan kunci satu slot ke kanan.
Nah, lalu ada delete key, ini digunakan untuk menghapus data pada indeks kunci, yang mana caranya adalah dengan menggeser data dari sebelah kanan ke arah kiri untuk menimpa data yang lama, lalu mengurangi jumlah total data pegawainya. Nah, lalu nomor 5 diminta untuk memberikan kesimpulan dari percobaan dan latihan yang telah dilakukan. Nah, jadi kesimpulannya adalah penggunaan array itu memudahkan untuk mengubah data pegawai, di mana seperti ingin menghapus atau menyisipkan data. Nah, jika datanya itu diletakkan bebas secara acak atau berurutan, itu maka kita gunakan sequential search. Karena ke sequential search itu nggak perlu berurutan datanya, dan karena pengecekannya itu dengan satu persatu dari awal. Tapi jika datanya itu banyak, terus biar cepat pencariannya, maka kita gunakan binary search karena syaratnya itu adalah kita mengurutkan data-datanya seperti itu. Lalu kita masuk pada bagian result dan evaluation. Nah, dari tugas ini, mahasiswa cukup memahami metode sequential search dan binary search, lalu cara mengedit data dengan menyisipkan atau menghapus, dan mencari data. Nah, selain itu mahasiswa mampu memahami jika ingin datanya itu diletakkan bebas secara acak, maka gunakan sequential search karena diceknya itu satu persatu. Nah, tapi jika datanya itu banyak dan ingin pencariannya cepat, maka dapat menggunakan binary search dengan cara datanya itu diurutkan terlebih dahulu. Nah, sekian presentasi tugas pemrograman dasar dari saya. Maaf jika ada salah atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.